Selamat datang di Prodi Inovasi Digital ITS. Oke, kali ini kita akan mendefinisikan ulang pemahaman Anda tentang apa itu penilaian akademik. Kita akan lihat bareng-bareng gimana caranya nilai itu bukan lagi sekedar angka, tapi sebuah cerminan dari perjalanan pertumbuhan Anda. Nah, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari kenapa sistem yang lama perlu diubah, terus kita masuk ke filosofi di baliknya. Setelah itu kita bedah mekanismenya secara transparan, sampai kita paham gimana semua ini ngebentuk Anda jadi seorang profesional yang siap buat masa depan. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, mengubah cara kita memandang nilai. Ini bukan cuma perubahan kecil ya, tapi pergeseran fundamental. Dari angka yang statis menjadi sebuah cerita tentang kemajuan Anda. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau ada sebuah sistem di mana setiap tugas, setiap interaksi, setiap refleksi yang Anda lakukan, itu jadi bukti nyata dari kompetensi yang sedang Anda bangun. Jadi bukan cuma soal skor di akhir semester aja. Ya kan? Sistem konvensional itu seringnya cuma ngasih vonis di akhir. Mereka gagal menangkap kerja keras, konsistensi, dan momen-momen aha yang terjadi selama proses belajar. Nah, itulah masalah yang mau kita selesaikan di sini. Sekarang, kita masuk ke fondasi dari sistem ini. Penting untuk dipahami, penilaian di sini tuh nggak dirancang untuk menghakimi. Sama sekali bukan. Tapi untuk merekam jejak proses Anda sebagai alat bantu untuk bertumbuh. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum filosofi kita. Nilai itu ibarat cermin. Data buat Anda ngaca, buat refleksi diri, buat paham di mana kekuatan Anda dan di mana area yang perlu dikembangin lagi. Intinya, soal kesadaran diri, bukan penghakiman. Jadi, ada 4 pilar utamanya. Pertama, setiap nilai adalah jejak proses Anda. Kedua, kita melatih disiplin profesional lewat ritme kerja mingguan yang terstruktur. Ketiga, semua yang dinilai adalah bukti nyata dari pekerjaan Anda. Dan yang terakhir, pertumbuhan Anda itu didorong oleh kemampuan Anda sendiri untuk berefleksi. Oke, ini penting banget buat kita lurusin dari awal, biar nggak salah paham. XP atau Experience Points itu bukan buat main-main loh. Ini cara kami mengukur seberapa konsisten dan terlibatnya Anda. Terus, GP atau Gold Points itu juga bukan sekedar hadiah. GP adalah pengakuan atas kualitas dan kedalaman pemikiran dalam karya Anda. Oke, setelah kita paham filosofinya, mari kita bedah gimana sistem ini bekerja secara praktis. Semuanya dirancang supaya transparan dan adil, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi, XP itu intinya soal kebiasaan. Setiap kali Anda aktif di forum, ngumpulin tugas tepat waktu, atau bahkan sekedar login, Anda itu lagi ngebangun jejak digital dari komitmen Anda. Ini tentang nunjukin kehadiran dan konsistensi Anda. Totalnya, ada 2.500 experience points yang bisa Anda kumpulin sepanjang semester. Ini dicapai lewat 10 level kemajuan. Jadi setiap level yang Anda naikin, itu nunjukin kedewasaan dan komitmen Anda terhadap proses belajar. Sekarang kita pindah ke JP. Kalau tadi XP itu ngukur konsistensi, nah JP ini ngukur substansi. Ini adalah poin yang Anda dapat dari kualitas karya-karya Anda. Seberapa dalam analisisnya, seberapa kuat argumennya, dan seberapa tajam refleksinya. Yang keren dari sini adalah transparansinya. Anda bisa lihat dengan jelas, 750 GP itu datangnya dari mana aja. Sebagian besar, yaitu 525 GP, datang dari portofolio Anda yang dinilai oleh diri sendiri dan juga teman-teman. Ini melatih kejujuran dan kemampuan ngasih feedback. Sisanya dari ujian akhir, video refleksi, dan kualitas diskusi Anda di forum. Sistem ini berjalan dalam siklus mingguan yang kita sebut sprints. Jadi Anda ngerjain tugas di Notion, ngumpulinnya resmi di MyITS Classroom, terus besoknya Anda wajib nilai diri sendiri dan nilai 2 karya teman. Ritme kayak gini tuh melatih disiplin dan manajemen waktu, persis kayak di dunia profesional. Oke, kita udah ngomongin soal poin, tapi ingat, poin itu cuma data. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Gimana poin-poin ini ngebentuk sebuah cerita tentang progres dan kompetensi Anda? Secara teknis, ini dia formulanya. Transparan banget. GP dibagi 10, ditambah XP dibagi 100. Kelihatannya simpel kan? Tapi jangan berhenti di situ. Angka ini cuma titik awal. Cerita sebenarnya tentang kompetensi Anda itu jauh lebih dalam daripada sekedar rumus ini. Nah, ini dia cerita yang lebih dalam itu. Di luar angka, kami melihat kemajuan Anda lewat 3 indikator kunci. Ada LE atau Learning Engagement Index yang ngukur keterlibatan, ada PQS atau Portfolio Quality Score yang nilai kualitas pemikiran Anda, dan ada SPL atau Skill Progress Level yang melacak pertumbuhan skill sosial Anda.
Tiga-tiganya ini ngasih gambaran yang utuh tentang siapa Anda sebagai seorang pembelajar. Diagram radar ini ngegambarin maksud kami dengan sempurna. Anda itu nggak didefinisikan oleh satu angka. Sebaliknya, Anda punya profil kompetensi yang unik, yang nunjukin kekuatan Anda di berbagai area. Tujuan kami bukan bikin Anda ngejar angka, tapi ngebangun kompetensi yang seimbang. Coba kita lihat lebih detail. LEI yang ikonnya petir, itu ngukur semangat belajar dan konsistensi. PQS, ikon bintang, itu ngukur kedalaman pemikiran dan kualitas karya. Dan SPL, ikon piala, itu ngukur pertumbuhan sosial Anda lewat kolaborasi dan feedback. Semuanya bareng-bareng nyeritain kisah lengkap tentang Anda. Sekarang, mari kita sambungkan semua ini ke tujuan akhirnya. Seluruh sistem ini, pada dasarnya, adalah sebuah arena latihan untuk dunia profesional. Inilah intinya, kami nggak cuma ngajar teori, kami mensimulasikan lingkungan kerja yang menuntut ritme, disiplin, dan kolaborasi. Anda di sini bukan belajar buat ujian, tapi Anda lagi latihan buat karir Anda. Ritme sprint mingguan yang ketat itu bakal ngelatih disiplin waktu Anda. Proses nilai diri sendiri dan teman bakal ngebangun akuntabilitas dan kemampuan kolaborasi secara profesional. Anda bakal belajar ngasih dan nerima kritik yang membangun. Ini inti dari literasi umpan balik. Dan portofolio yang terus Anda kembangin itu jadi bukti dari pemikiran reflektif Anda. Ini skill-skill yang nggak bisa diajarin, tapi harus dibentuk lewat praktek. Sebagai penutup, mari kita bicara tentang apa yang bakal Anda bawa setelah mata kuliah ini selesai. Ini bukan cuma soal nilai ya, ini tentang warisan yang Anda bangun. Mari kita rangkum ya. XP itu ngebentuk kebiasaan kerja yang konsisten. JP itu mastiin karya Anda berkualitas tinggi. Refleksi bantu Anda paham siapa diri Anda sebagai seorang profesional. Ritme sprint nanemin profesionalisme. Dan portofolio Anda, itulah yang jadi warisan digital. Bukti nyata perjalanan pertumbuhan Anda yang bisa Anda tunjukkan ke dunia. Jadi, ini dia pesan utamanya. Lupakan sejenak soal ngejar nilai A. Fokus aja sama prosesnya, jadi pembelajar yang disiplin, reflektif, dan kolaboratif. Karena pada akhirnya, tujuan kami bukan ngasih Anda nilai A. Bukan, tujuan kami adalah memastikan Anda siap. Siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Perjalanan Anda dimulai sekarang.